Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Kumaira dengan NIM 20081110027. Saya di sini akan mempresentasikan hasil review buku saya. Pada bab pertama ini dengan berjudulnya Aturan Bahasa Aturan Kita. Nah, si penulis ini menceritakan tentang sejarahnya kamus yang dibuat oleh Bapak Purwadarminta. Nah, Bapak Purwadarminta ini beliau bekerja di Jepang sebagai dosen bahasa Melayu di salah satu sekolah bahasa asing di Tokyo pada tahun 1932 dan 1937. Beliau sering mengatakan kepada orang Jepang itu bahwa Indonesia juga mempunyai bahasa nasionalnya sendiri. Beliau mengatakan dengan begitu saja, tanpa adanya unsur politik, karena kecintaannya pada bahasa Indonesia lah yang mendorong beliau memuliakan bahasanya itu di negeri asing. Namun, kita tahu pada tahun 1938 bahasa Indonesia dipakai dalam sidang-sidang di Dewan Rakyat Hindia Belanda, yaitu sejak zaman Muhammad Husni Tamrin berpidato dengan bahasa Indonesia di sana. Nah, pada saat Bapak Purwadarminta menyelesaikan kamusnya yang bersejarah di tengah masyarakat yang sudah beredar cukup banyak kamus baik SK bahasa ataupun Dwi bahasa, termasuk kamus yang berukuran besar. Beliau layak disebut sebagai peletak dasar leksikografi di Indonesia. Tiap kata, entah dari hasanah kontemporer, yang lama atau yang baru, dia mencatat dalam kartu disertai dengan keterangan mengenai sumber, batas-batas arti, serta bagaimana penggunaannya. Bersamaan sekian teks yang telah dia ambil, kata-katanya semua bertahan tadi, kemudian dia simpan baik-baik. Selanjutnya yaitu bahasa kebangsaan. Pengertian bahasa adalah perangkat komunikasi yang berfaedah menyampaikan warta pikiran atau perasaan. Namun, apakah bahasa Indonesia itu? Menurut Muhammad Yamin, yang saya kira kali pertama menggelindingkan pemikiran tentang pentingnya bahasa kebangsaan, yaitu dalam sebuah acara memperingati lustrum pertama Jong Song Matranembon pada 1923. Guna Muhammad Yamin mengutarakan kembali gagasan itu pada Kongres Pemuda tahun 1926, seraya menawarkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dia berangkat dari kenyataan bahwa bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara, dan oleh karena itu dipandang sebagai perekat yang mampu mempertalikan suku-suku dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa. Namun pada Kongres Pemuda yang kedua pada Oktober tahun 1928 sempat terlontar usulan supaya bukan bahasa Melayu, melainkan bahasa Jawa tertentu yang mempertimbangkan jumlah penuturnya paling banyak yang ditetapkan oleh bahasa kebangsaan. Yang menarik, justru banyak orang Jawa yang meminta Kongres menolak usulan itu karena watak feudalitis bahasa tersebut. Maka atas saran Purbajaraka yang menguatkan tawaran Muhammad Yamin tadi, bahasa Melayu lantas ditetapkan sebagai bahasa kebangsaan. Selanjutnya bab 2 yaitu memaknai kaidah bahasa. Nah, ketika kita berbicara sesuatu, bahasa adalah salah satu pokok yang sering berulang adalah soal sederhana. Nah, pada awalnya kata depan yang bertukar-tukar, tempat seperti dijual, di mana, dikontrakkan, dan di antara. Padahal teks paduan berbahasa kamus atau pedoman ejaan ini sudah makin mudah diperoleh, baik edisi cetakan maupun edisi dalam jaringan. Nah,
asal kata-kata yang sebagai besar dari kamus, yaitu hasil dari mencari dan mempertimbangkan kata dari sejumlah teks yang selain dari masalah lisan. Tentang liku-liku kerja. Penetapan satu bentuk yang tampaknya diarahkan menjadi bentuk baku barangkali bukan tanpa alasan, dan bukan bermaksud mematahkan semangat bersaing. Ada alasan yang dengan kehendak atau semangat meluruskan. Contohnya, praktik. Padahal yang lebih akrab dan hidup adalah praktek. Nah, dalam prakata edisi ketiga, KBBI menulis pilihan atas praktik itu didasarkan pada adanya deret praktik, praktis, praktikum, dan praktisi. Singkatan sebuah satu unit pengertian itu, maka ia punya perilaku persis sama seperti kata. Kemunculan singkatan didorong oleh kebetulan penggunaan bahasa. Selanjutnya yaitu kegemaran penciptakan akronim dan singkatan ini sudah terlampau berlebihan, malah kadang mencerminkan kemalasan, enggan mendarat gunakan nalar munculnya sekian banyak singkatan. Bagi saya justru memberi satu bukti bahwa bahasa itu hidup, dinamis, dan kreativitas di sana. Kata tentang sedikitnya punya dua kelas kata dengan dua arti. Sebagai partikel yang ia punya arti perihal, mengenai, dan berbagai verba tentang melewati, lawan, atau menolak yang menarik bila mendapat imbuhan. Kontrakan makanan yang menjadi tampak antara menentang yang semakin dengan melawan, membandel, dan membangkang. Pengertian licentia pontica adalah semacam lisensi izin yang tak tertulis yang dikatakan penyair untuk menyimpan kaidah bahasa demi mencapai ketentuan yang diinginkan. Nah, kebebasan dalam licentia poncita ini bukan terutama yang dimaksud untuk membuat pembaca mencari efek alias bergenit-genit. Nah, melainkan lebih menyerupai alat bantu bagi penulis guna menerabas kebuntuan. Kepatuhan hal pada kaidah dalam berbahasa menunjukkan bukan sebuah sikap taat tunduk, melainkan wujud berbentuk rasa hormat pada dan rasa bangga terhadap norma, yaitu norma-norma. Judul Desamoko yang penulis pilih itu memiliki dua edisi. Ini boleh dikatakan dengan penegasan akan dua hal. Yang pertama, keunikan bersama Desamoko adalah Thesaurus Alamoko, bukan Thesaurus anu dan anu. Yang kedua yaitu sebuah sikap atau pendirian. Bersama TBI, Desamoko sembari memperbaiki banyak hal yang ada pada dirinya, tetapi menambah anatomi yang menakutkan korespondensi, yaitu memenuhi prinsip kohesi bila memprediksi mencatat si sinonim, antara lain dengan membaca perbaiki banyak hal yang ada pada dirinya, tetapi menambah anatomi yang menakutkan korespondensi, yaitu memenuhi prinsip kohesi bila memprediksi mencatat si sinonim, antara lain dengan membaca. Maka di Desamoko telah mencatat pula sebagai bagian dari sini atau mengoreksi salah ketik terhadap apapun maka kata dalam bahasa. Bab ketiga yaitu kesatuan dalam berbahasa. Peribahasa itu menunjukkan pada akhlak, pekerti, watak, sedangkan dalam arti kedua tentulah menunjukkan pada derajat atau martabat keluarga. Tabiat adalah sebuah nilai yang diperoleh seseorang dengan usaha yang dapat dan lewat oleh belajar derajat keluarga. Di sini boleh dibaca sebagai kehormatan atau
nama baik keluarga adalah satu yang diberikan keturunan turun-temurun. Dalam bahasa menunjukkan ada seseorang, bahwa cara berbahasa seseorang mencerminkan kepribadiannya, ada pada dekat dengan akal dan kemanapun pengeluaran nalar. Selanjutnya yaitu cemar. Setiap kata punya kodrat sendiri dan punya makna unik, seperti sidik jari manusia yang tak memiliki kembar sempurna. Tak ada dua kata atau lebih yang persis sama. Sifat dalam cemar tidak hanya bertahan dengan barang benda-benda yang dekil dan kotor, tetapi bisa juga menuju ke lisan perkataan, juga perbuatan atau malah ke akhlak. Raden Anudiningrat mengusir anak perempuannya yang bunting atau hamil sebelum menikah, dengan dianggap telah menyumbangkan nama baik darah biru bangsanya, bahwa bahasa adalah perkara konveksi dan hukum. Berikutnya yaitu polisi bahasa. Polisi bahasa adalah kesukaan mereka mempersoalkan tata cara penulisan kata. Mereka punya semacam gentolan yang berlebihan pada apa yang menurut mereka merupakan untuk bentuk baku atau tidak baku satu bentuk kata yang sering disandarkan pada kitab KBBI. Contoh dalam kata real atau kata riak atau reak. Kedua bentuk ini tercantum dalam KBBI. Reak adalah lendir yang keluar dari tenggorokan atau saluran pernapasan, sedangkan riak adalah lendir yang keluar dari tenggorokan pada saat terserang batuk berdahak. Kemudian KBBI seperti tercermin dalam mencantumkan sekaligus dua cara. Bab keempat yaitu bahasa dalam komunikasi. Bahasa tidak hanya menyangkut ejaan dan tata kalimat. Selain rambu-rambu kebahasaan, penggunaan bahasa juga mesti peduli pada logika. Namun, ilmu bahasa berhenti pada momen tatkala salah satu atau kedua belah pihak bersikukuh pada pandangan sendiri, enggan menelisik dan menerima pandangan orang lain. Pada awal 1933 menistakan semua karya seni modern yang tidak sejalan dengan pandangan rezim sosialisme nasional. Dia berdiri pada awal 1920 selalu ditolak masuk ke Akademi Pelukis. Pada bulan Juni di Depok secara demonstratif juga membakar entah beberapa ribu buku pelajaran sejarah untuk sekolah menengah karena dipandang salah tidak mencantumkan akronim PKI pada G30 SPKI. Bukankah Kamus Besar Bahasa Indonesia kita dapati dari sana lemah bulur, sebuah kata dari hasanah klasik yang mengandung arti sangat lapar. Kebuluran berarti kelaparan. Nah, dari mata sang peletak dasar Kamus Babon Bahasa Indonesia, Anatu Klasik pada sebuah menerangkan bahwa lebah yang bersangkutan yang diambil dari karya Melayu klasik. Barangkali fakta itu sebagai penjelasan mengapa kata bulur amat jarang atau malah tidak pernah dijumpai dalam pengalaman kita berbahasa sehari-hari. Demikian semua bulur kita lihat menyalip dalam teks Melayu Malaysia yang belum pernah ditemukan dalam penuturan bahasa Indonesia sampai sekarang kecuali pada tulisan ini. Nasib Pahang semasa ini sedang menanggung kebuluran, tetapi tak boleh agak tinggal selama-lamanya begitu, karena tanahnya masih luas daripada kacau. Selanjutnya yaitu lokomotif.
adalah kepala kereta api yang menarik gerbong kereta. Pada zaman Soeharto, ingat lokomotif keadaan dipakai sebagai metafora untuk aktivis penggerak. Dewasa ini dengan pengertian sedikit berbeda atau yang lebih sering dipakai adalah motor. Yang pertama selalu mengambil tempat di muka. Selanjutnya yaitu lunge, menyebut percakapan pendek itu contoh berbahasa yang tengah menjalankan fungsinya, bukan terutama untuk membangun komunikasi melainkan demi menjaga keselenggaraannya silaturahmi di antara sesama manusia. Bahasa pun bisa berfungsi meyakinkan dan kemudian menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu sesuai dengan harapan kita. Gaya bahasa adalah siasat muslihat di dalam bahasa memiliki pendapat efek tertentu. Ini amat lazim dalam rangka ragam bahasa sastra, tetapi tidak beristigma salah secara pemihak, yaitu yang pertama, sudah lama kita mengenal gaya bahasa yang umurnya saya kira sudah sebahasa. Memberi stigma salah secara sepihak, yaitu yang pertama, sudah lama kita mengenal gaya bahasa yang umurnya saya kira sudah satu umat manusia. Yang kedua yaitu benar belaka bahwa bentuk lewah dalam tanda kurung berikut ini dapat dibuang tanpa mengubah arti, yaitu naik ke atas, turun ke bawah, berbisik pelan, berteriak keras-keras. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.